Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Krispondesia Handayani dengan NPM A1G019040 dari Prodi PGSD Universitas Bengkulu. Di sini saya berasal dari kelas 5B. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu konsep dasar kimia dan biologi. Nah, di sini saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kimia kehidupan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama adalah atom dan molekul, yang kedua adalah reaksi kimia, yang ketiga adalah 4 makromolekul organik, yang kelima ada enzim, terus yang keenam ada metabolisme. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah membahas tentang atom dan molekul. Nah, yang pertama adalah atom. Atom adalah satuan terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi, yang terdiri dari atas inti yang biasanya mengandung proton yang bermuatan positif, neutron yang netral, dan elektron yang bermuatan negatif. Ada juga yang menyebutkan bahwa atom adalah partikel penyusun unsur. Nah, berikut ini beberapa tokoh-tokoh yang menjelaskan teori atom. Yang pertama, teori atom Dalton atau John Dalton. Berikut beserta dengan penjelasannya. Lalu yang kedua adalah teori atom Thomson atau Sir Joseph John Thomson. Yang ketiga ada teori atom Rutherford, Ernest Rutherford. Yang keempat ada teori atom Bohr, Niels Bohr. Yang kelima adalah teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern. Nah, selanjutnya adalah pengertian molekul. Molekul adalah gabungan dari beberapa atom yang terdiri dari dua atom atau lebih. Apabila suatu molekul terdiri dari atom-atom yang sejenis, maka molekul tersebut disebut molekul unsur. Contohnya seperti O2, H2, N2, dan sebagainya. Sedangkan apabila molekul itu terdiri dari atom-atom yang berbeda jenis, disebut juga molekul senyawa. Contohnya seperti H2O, HCl, CO2, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada struktur molekul. Nah, struktur molekul ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur molekul senyawa, anorganik, dan struktur molekul senyawa organik. Nah, selanjutnya ada reaksi kimia. Nah, reaksi kimia adalah peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi produk. Pada reaksi kimia selalu dihasilkan zat-zat baru dengan sifat-sifat yang baru. Nah, selanjutnya ada proses reaksi kimia. Reaksi kimia terjadi karena hasil tumbukan antara partikel bereaksi yang memiliki energi yang cukup dan arah tumbukan yang tepat. Nah, terdapat dua arah tumbukan. Yang pertama adalah tumbukan yang efektif, yang kedua adalah energi tumbukan yang cukup. Selanjutnya adalah syarat terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Yang kedua, jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi selalu sama atau memenuhi hukum kekekalan massa. Yang ketiga, perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol atau khusus yang berwujud gas. Perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume asalkan suhu dan tekanannya sama. Yang keempat, reaksi dan hasil reaksi dinyatakan dengan rumus kimia yang benar. Yang kelima, wujud zat-zat yang terlibat reaksi harus dinyatakan dalam tanda kurung setelah rumus kimia. Selanjutnya adalah faktor-faktor reaksi kimia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Yang pertama adalah konsentrasi reaktan, yang kedua tekanan, yang ketiga suhu, yang keempat adalah katalis, yang kelima adalah sifat reaktan, yang keenam adalah orientasi spesies yang bereaksi, yang ketujuh adalah luas permukaan, kedelapan adalah intensitas cahaya, kesembilan adalah sifat pelarut. Selanjutnya adalah macam-macam reaksi kimia. Macam-macam reaksi kimia yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, reaksi pembakaran. Yang kedua, reaksi kombinasi. Yang ketiga, reaksi dekomposisi. Yang keempat, reaksi perpindahan. Yang kelima, reaksi perpindahan ganda. Yang keenam adalah reaksi presipitasi. Selanjutnya kita akan membahas 4 makromolekul organik. Sebelumnya, apa sih pengertian dari makromolekul organik? Nah, secara umum, makromolekul organik ini dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa atom-atom yang membentuk suatu molekul yang sangat besar. Di dalam kehidupan ditemui beberapa makromolekul organik yang tersusun di dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama ini adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan makromolekul yang penting bagi tongkat kehidupan makhluk hidup. Fungsi primer dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka pendek atau gula merupakan sumber energi. Nah, fungsi sekunder dari karbohidrat ini adalah sebagai cadangan energi jangka menengah, pati untuk tumbuhan dan glikogen untuk hewan dan manusia. Fungsi lainnya adalah sebagai komponen struktural sel. Nah, struktur dari karbohidrat. Ada 3 tipe struktur yang bisa menggambarkan struktur dari karbohidrat. Yang pertama adalah struktur rantai terbuka.
Struktur rantai terbuka adalah struktur panjang dari sebuah molekul karbohidrat. Yang kedua, struktur hemiasetal. Struktur hemiasetal adalah struktur yang terbentuk ketika molekul monosakarida mengalami reaksi intramolekul. Reaksi intramolekul ini biasanya terjadi di dalam larutan berair, di mana gugus alkohol dari atom C kiral terjatuh menyerang gugus karbonil pada atom C1. Yang ketiga ada struktur Howard. Struktur Howard yaitu struktur yang menggambarkan bentuk dari cincin piranosa. Nah, selanjutnya adalah macam-macam karbohidrat. Yang pertama ada disakarida. Disakarida tersusun dari dua molekul monosakarida yang jenisnya sama ataupun berbeda. Rumus molekul disakarida ini adalah C12H22O11. Disakarida ini terjadi karena penggabungan dua molekul monosakarida dengan pelepasan air. Pada hidrolisis akan terbentuk monosakarida. Nah, monosakarida ini contohnya seperti sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang kedua ada oligosakarida. Oligosakarida ini merupakan gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 sampai dengan 8. Nah, sehingga oligosakarida ini dapat berupa disakarida, trisakarida, dan lainnya. Oligosakarida ini secara eksperimen banyak dihasilkan dari proses hidrolisa, polisakarida, dan hanya beberapa oligosakarida yang secara alami terdapat di alam. Oligosakarida yang paling banyak digunakan dan terdapat di alam adalah bentuk disakarida seperti maltosa, laktosa, dan sukrosa. Yang ketiga, molekul polisakarida tersusun dari lebih dari 20 atau lebih molekul monosakarida. Rumus umum molekulnya adalah C6H1OO5N. Polisakarida memiliki massa sangat besar dan tidak larut di dalam air. Senyawa-senyawa penting polisakarida, aminum, pati, glikolen, dan selulosa. Nah, fungsi karbohidrat tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteus yang berarti barisan pertama. Kata yang diciptakan oleh John J. Berzelius pada tahun 1938 untuk menekankan pentingnya golongan ini. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Selanjutnya ada struktur protein. Struktur protein bervariasi dalam hal ukuran dari puluhan hingga ribuan residu. Protein diklasifikasikan berdasarkan ukuran fisik mereka sebagai nanopartikel 1 sampai 1000 nm. Sebuah protein dapat mengalami perubahan struktural reversibel dalam menjalankan fungsi biologisnya. Struktur protein dapat dilihat sebagai hierarki, yaitu berupa struktur primer tingkat 1, sekunder tingkat 2, tersier tingkat 3, dan kuartener tingkat 4. Nah, fungsi protein yang pertama adalah sebagai enzim, yang kedua sebagai alat angkut, yang ketiga pengatur gerakan, yang keempat penyusun jaringan, yang kelima protein cadangan, yang keenam antibodi, yang ketujuh pengatur reaksi, kedelapan adalah pengendali pertumbuhan. Selanjutnya adalah pengertian lemak. Lemak adalah senyawa molekul besar dan terbentuk dari molekul yang lebih kecil melalui reaksi dehidrasi. Lemak disusun dari dua jenis molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan asam lemak. Struktur lemak. Nah, lemak adalah ester dari gliserol dengan asam-asam karboksilat suku tinggi. Asam penyusun lemak disebut asam lemak. Asam lemak yang terdapat di alam adalah asam palmiat, asam stearat, asam orelat, dan asam linoselat. Nah, pada lemak, satu molekul gliserol mengikat 3 molekul asam lemak. Oleh karena itu, lemak adalah suatu trigliserida. Fungsi dan kegunaan lemak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lemak atau minyak dapat dimanfaatkan untuk beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sumber energi bagi tubuh. Yang kedua, bahan pembuatan mentega atau margarin. Yang ketiga, bahan pembuatan sabun. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat lemak. Lipid menurut International Congress of Pure and Applied Chemistry adalah kelompok senyawa kimia yang mempunyai sifat-sifat tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, CH3, benzen, alkohol atau aseton panas, silen, dan lain-lain, serta dapat diekstraksi dari sel hewan atau tumbuhan dengan pelarut tersebut. Secara kimia, penyusun utama adalah asam lemak. Dalam 100 gram lipid terdapat 95% asam lemak. Lipid mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia seperti asam lemak esensial dan asam lemak linoleat dapat dibuat asam linoleat atau asam arachidonat. Nah, selanjutnya adalah asam nukleat. Nah, pengertian asam nukleat yaitu asam nukleat merupakan polimer besar dengan ukuran yang bervariasi antara 25.000 sampai 1 juta sampai dengan 1 miliar. Asam nukleat baik DNA maupun RNA tersusun dari monomer nukleotida. Asam nukleat adalah makromolekul pertama yang berhasil diisolasi dari dalam inti sel. Nah, struktur asam nukleat. Tampak bahwa struktur utama asam nukleat adalah molekul gula yang mengandung asam fosfat dan basa nitrogen yang dihubungkan dengan ikatan fosfodiester membentuk rantai panjang.
Nah, untuk fungsi asam nukleat, yang pertama adalah menyimpan dan mengkode informasi genetik. Yang kedua, sintesis protein dan ekspresi informasi. Yang ketiga, menghasilkan energi untuk sel. Dan yang keempat adalah penelitian berbagai penyakit. Baiklah, materi selanjutnya adalah enzim. Enzim merupakan biokatalisator dalam semua sistem kehidupan. Enzim berperan penting dalam semua reaksi biokimia yang berlangsung di dalam sel, mikroorganisme, tanaman, hewan, dan manusia. Selanjutnya ada struktur enzim. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya disebut koloenzim. Lalu ada fungsi enzim. Yang pertama, enzim membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh manusia. Yang kedua, enzim mengikat molekul dan mengubahnya dengan cara tertentu. Yang ketiga, enzim sangat penting untuk respirasi, mencerna makanan, mendukung fungsi otot dan saraf, serta masih banyak ribuan fungsi spesifik lainnya. Selanjutnya adalah cara kerja enzim. Ada dua model cara kerja enzim. Pada model gembok dan kunci, lock and key, situs aktif enzim dibentuk secara tepat untuk menampung substrat tertentu. Sementara di model induced fit atau kecocokan yang terinduksi, situs aktif dan media tidak cocok satu sama lain, tetapi keduanya mengubah bentuk agar saling terhubung. Selanjutnya ada sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim tersusun atas protein. Yang kedua, enzim merupakan biokatalisator. Yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik. Yang keempat, reusable. Yang kelima, reversible. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Yang pertama itu ada temperatur. Kedua, perubahan pH. Ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Dan keempat, ada inhibitor enzim. Selanjutnya adalah materi metabolisme. Sebelumnya kita harus tahu apa sih metabolisme itu. Nah, metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme juga merupakan aktivitas hidup yang selalu terjadi pada setiap sel hidup. Di dalam metabolisme terdapat dua proses yang terjadi, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama yang akan kita bahas adalah anabolisme. Nah, anabolisme disebut juga asimilasi atau sintesis, merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul atau senyawa kompleks dari molekul atau senyawa sederhana atau penyusunan zat dari senyawa atau molekul sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Dalam tahapan anabolisme di dalam kehidupan terjadi beberapa proses pada tahapan anabolisme, yaitu yang pertama ada fotosintesis. Nah, fotosintesis ini pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan dalam memproduksi makanannya sendiri dengan melibatkan peran cahaya matahari. Nah, fotosintesis ini juga merupakan salah satu bentuk dari proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan berklorofil hijau dengan cahaya matahari. Nah, dalam prosesnya, fotosintesis ini dibagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi gelap dan juga reaksi terang. Nah, reaksi terang terjadi pada grana atau granum, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stoma. Yang kedua ada sintesis protein. Nah, sintesis protein ini disebut juga sebagai biosintesis protein. Adalah ronde pembentukan partikel protein dalam bahasan biologi molekuler yang biasanya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Yang ketiga ada sintesis lemak. Nah, lemak merupakan komponen sel yang terdiri atas unsur-unsur C, H, dan O. Lemak disintesis dari karbohidrat dan protein melalui asetil KOA. Secara kimiawi, lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Sintesis atau pembentukan maupun pembongkaran lemak terjadi dengan bantuan enzim lipase. Selanjutnya ada katabolisme. Nah, katabolisme ini disebut juga desimilasi, merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul atau senyawa kompleks menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Dan yang kedua adalah respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob ini adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi sintesis asam nukleat. Nah, selanjutnya ada sintesis asam nukleat. Sintesis asam nukleat ini merupakan makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot, molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Nah, asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Asam nukleat ditemukan pada semua sel hidup serta pada virus.